إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Kemudian lagi diantaranya keistimewaan baginda Rasulullah SAW disebutkan di dalam Maulid Al-Barzanji, Al-Syekh Sayyid beliau menyebutkan, yaitu pengarang Barzanji, siapa beliau, nama beliau itu Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yaumi sabab as-sabi fi syahri bi inayati rabbaniyati, bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau tumbuh pada satu hari sebagaimana tumbuhnya kekanakan di umur satu bulan. Faqama ala qadamaihi fi thalathin, Rasulullah SAW itu sudah bisa berdiri dengan dua kakinya pada umur 3 bulan. Adalah kekanakan. Umur 3 bulan sudah bisa berdiri pada dak. Wa masa fi khamsin, Rasulullah bisa berjalan pada umur 5 bulan. Kita kekanakan umur 5 bulan bisa lah berjalan, bertingkah bisa lah. Kita harap ya kalau hanyarlah. Itu. Wa qiyat fi tis'in min asy-syuhur bi fasih nutqi. Dan Rasulullah SAW ketika umur beliau 9 bulan, beliau sudah bisa berpandir. Bisa berpandir. Nah, kita kekanakan biasa berapa umur bisa berpandir? 2 tahun kan? Setahun. Nah, beda dengan halnya baginda Nabi SAW. Itu dari segi apa? Penciptaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya lah pada hari ini yang berbahagia kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haflah Al-Qur'an yang bertepatan malam 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan Maulid yang kita laksanakan adalah bukti cinta kita kepada beliau dan kita mendapat syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan kita muliakan Al-Ustaz Subhan dari Kandris yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Yang saya hormati Guru Sahran selaku pimpinan pengajian Asy-Syifa. Yang sama-sama kita banggakan Qori Internasional pada malam hari ini yang baru saja meraih juara 1 tilawah anak pada ajang MTQ tingkat nasional di IKN Kalimantan Timur, yakni Ananda Muhammad Najmi Al-Faruq. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat serta hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda, Helma dan Lutfia. Kepada Ananda, Helma dan Lutfia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة
Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya sambutan yang pertama kami persilahkan kepada Ketua Pengajian Asy-Syifa, yakni kepada Guru Zahra. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka rumah kami yang sangat sederhana ini demi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati hari lahir, hijrah dan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, junjungan kita, panutan kita, yang membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, penceramah pada malam hari ini yaitu Ananda Subhan sebagai pimpinan TPQ Nurul Quran Kanris. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda kami, guru kami, alhamdulillah beliau datang dari Tanjung Kabupaten Tabalong, yaitu ayahanda Pak Haji Fatur Rahman. Beliau ini kalau qari se-Kabupaten Tabalong semuanya pernah belajar lawan beliau, termasuk kami sekarang anak-anak. Kemudian yang mulia ayahanda tokoh Al-Quran juga, yaitu Pak Haji Abadi. Ulun kalau bisa menyebarkan tetal sidin, rasanya sidin S2 kalau kalau bisa, cuman tetal ulun ingat, ulun perkenalkan Saharan Jumri BSG. Apa BSG? Bakas supir gerobak. Kalau bisa dikit, anak-anak Bapak Bahari lagi nyupir gerobak di bulan Maulid, ingat Benata. Ada orang acara Maulidan baik di Takulat. Orang tuh pada mulai sudah. Jadi ulun sampai ulun dia makan dulu, ulun mandi, ulun makan nih. Ulun macam itu lah. Mahadang apa ya mahadang Maulid nih siapa ngajinya kita? Itu ulun Bahari itu lagi nyupir gerobak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lawasul minan dewi Pak. Iya. Coba. Nah itu ulun Bahari, anak ulun Bahari. Ya, kita kan jangan acara pada jangan lain. Kemudian juga hadir di samping ini Pak Abadi lah, tokohnya juga ini di Tanjung, di Gurulun juga. Ini alhamdulillah aktif beliau ini di RPTK Kecamatan Kelua, Pak Haji Misrani, beliau sebagai KUA Kecamatan Kelua. Ini ada juga Ustaz Maulana atau Umbran malam ini Subhan, Bapak Subhan yang tanya anak Gurulun juga. Tanjung juga. Ini ada Ustaz Maulana, kemudian mewakili dari Kemenak Pak Haji Fauji, ada Pak Haji Fauji. Ucapan maaf dari Kemenak, malam hari ini beliau menyampaikan sambutan di Masjid Ar-Rahman, acara yang sama Maulid Nabi. Nah, kemudian yang Allah muliakan seluruh orang tua santri yang alhamdulillah selalu mendukung acara ini. Kemudian para donatur yang ada donatur kami setiap bulan membantu kami sedang makanan ikan-ikan. Alhamdulillah akan makanan terus ya barang Allah apa. Alhamdulillah. Dan yang Allah hormati juga tetangga kami ini alhamdulillah yang non muslim. Di belakang ini orang-orang Kristen. Namun kami selalu rukun. Ulun memperhatikan dirinya, ulun malah jadi mengaji akan kami muyak. Inya sebelum motor tadinya menghidupi tadinya menghidupi kayaknya dulu sekarang. Jadi kami menghargai tetangga kami Kristen di sini. Mamanya orang kaum mau naik sepeda motor, ya oke, apre, ini naikkan sepeda motor kok. Kami alhamdulillah baik. Bila kami mengajian, Allah perhatikan ini akan menghidupi sepeda motor. Malah sebegini bukan kita nang kada terlalu menghargai Al-Quran. Cuman alhamdulillah masa berjalan menghargai Al-Quran. Cinta lawan Al-Quran dan cinta lawan Rasulullah.
Jadi malam hari ini acara kita yang pertama kita mencintai Rasulullah. Kita bermaulidan. Jadi maulidan anak-anak. Alhamdulillah ini hanya berjalan baiklah, minta maaf. Jadi acara besar malam hari ini maulidnya tapi dimaklum hanya berjalan, makanya ada salah Ustaz Subhan bukan anak Ustaz Maulana bukan marhaban. Kemudian yang kedua acara kita malam hari ini bersilaturahmi. Nanti dengan ada dari Tanjung beserta rombongan dari Terwa. Ini ada abahnya Hafiz Zamzami itu beliau datang bulan ini orang halus menghadiri malam hari ini. Hafiz Zamzami anak beliau juara nasional di Medan. Pontianak Medan lah. Pontianak juara 1 tahfiz di Medan, juara 1 oleh anak-anak kita idolanya Alvaro dulu. Alhamdulillah Alvaro persis nuruti baik anak baik Hafiz. Nah tadi yang pertama kita maulid mencintai Rasulullah, yang kedua kita silaturahmi, kemudian yang ketiga acara kita malam hari ini yaitu hafal Al-Quran. Kita senang dengan bacaan Al-Quran. Artinya sebaik-baik kita itu orang yang mengajarkan dan orang yang belajar dan mengajarkan. Kun aliman ya Rasulullah, jadikanlah orang yang mempelajari. Kemudian al-muta'alliman, orang yang belajar. Yang ketiga al-mustami'an, orang yang ketujuh mendengar. Nah kita ini termasuk sudah. Yang keempat al-muhibban, orang yang ketujuh dengan Al-Quran. Yang kelima apa? Pemberitaan yang ada ketujuh semuanya tadi ada tak kurang patahlik ya Rasulullah, celaka orang yang celaka orang yang ada ketujuh orang yang ada ketujuh itu mendengarkan sedikit tutupinya talingannya biak orang mengaji 10 menit itu kawasan tapi menyambar duduk 2 jam terlepas menjadi orang lain. Nah itu kita itu masuk orang yang mencintai Al-Quran. Jadi malam hari ini kita ada haflah Al-Quran, kita sama-sama kayaknya kita simak bacaan ayat alunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh qari kita, qari internasional di mana tadi Qatar, Abu Dhabi baru-baru ini menggondol di Kalimantan Timur tingkat nasional. Alhamdulillah ini sedikit bisa Al-Faro ini waktu ingat ke Abu Dhabi waktu ke Qatar itu bukan lewat MTQ. Jadinya kada lewat MTQ yang berjenjang. Jadi di antara kali-kali itu ada bapak-bapak nilan kayak meremehkan. Kalau main di nasional belum tentu ya. Ini kan lewat jalan luar. Juaranya di Qatar, juara di Abu Dhabi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Alim. 4 inya dari di Kaltim nasional. Alhamdulillah juara 1 gelang. Alhamdulillah. Kita sambut. Nanti kalau orang juara 1 menyanyi di nasional, hapus di kampung menyambutnya. Cuman sayang Al-Faro ini 4 DKI. Tapi kita karena kalau memungkiri bahwa Al-Faro asli orang Tamiang di Bames berdebat 6 orang muntah itu apa aja? Ada 4 karena orang muntah itu apa aja? Jadi orang kadang katanya Badir ulun lawan anak-anak seberdaan termasuk Al-Faro sabiji huruf dia orang malah jadi ulun akui lillahi ta'ala sebagai murid sebiji huruf dia, itu dia ulun pian mana jadi ulun sebiji huruf dia ulun akui pian sebagai guru ulun. Karena ada bekas guru ulun dari dunia sampai sisi Allah pian guru ulun. Itu juga bukan pian seberdaan. Sebiji huruf bapak melajari, bapak anggap pian sebagai murid bapak. Tapi kalau Al-Faro ulun kada asap menyambat murid, tapi ulun akui murid, tapi kada asap menyambat murid. Di tanah orang banyak. Wah itu murid foto pada asal bulan. Artinya kan bisa ulun mengajari sehebat Al-Faro kalau bisa. Bukan orang misalkan itu murid besaran ya. Ulun kada asal karena bapak kalau sebujurnya. Namun di hati ulun mengakui ini murid ulun. 2 tahun setengah lah hanya di sini. 2 tahun setengah lebih.
mulai tiga kanannya mulai sampai menghafal juz 30-nya di sini kayaknya karena takbir karena habis di bawahnya pas Ya habis dulu. kemudiannya habis di juz sudah dari Al-Baqarah ya juz 30-nya di sini menghafal. Ini yang paling hati baik itu betul juga kita acaranya sebenarnya jual pempenya betul juga kita udah mau berlepas ini. Nah, mungkin itu aja yang untuk sampaikan. Jadi seandainya ada kekurangan-kekurangan, mohon minta maaf lah kalau ada kekurangan dan Pak Bambun kita sampai subuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila itu kepada karena Pak Haji melatih jam tadi. Kita dua penceramah. Kita dua penceramah insiden. Kita dulu nih, betul. Tapi baru juga baik lah, orang belum naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kalau sudah pun kalah. Sambutan selanjutnya dari Ketua Ikhwah Tabalong kepada Yang Mulia Haji Fatur Rahman dipersilahkan. Tapi ceramahnya stop 4 jam ya, ada 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita duduk bersama-sama di sini dalam rangka mentakzimkan Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan menikmati haflah tilawatil Quran. Tadi ulun dipadahkan ketua Ibkah Tabalong. Benar baik, wah ini ulun maaf kada lagi sudah tuha ulun serahkan lawan nang anom. Tapi ulun di situ pembina. Nah, antara Tam Yang Layang, Pasar Panas, Kalua, Tanjung ini bilang saja jalur aja. Jadi dan alhamdulillah dulu kami datang juga sini. Ulun berpikirlah pasaran ini ka Amuntai Jarka Tanjung itu bisa pindah kan tuh jam. Lalu hanya harus pindahnya datang aja. Jadi kami ini ya berusaha segera datang. Semalam 2 kali menelpon. Alhamdulillah. Jadi hari ini Al-Faro ini kabehnya kah? Ulun sedikit berkisah. Waktu itu pengantinan di Kalua karena bini ulun orang Kalua. Jadi waktu menerima tamu ulun duduk di situ, sakanya gigir orang tua di situ. Malam tadi cucu Haji Idris itu kah ngaran siden. Mengaji kali ngaratan. Kayaknya kita bawa di sini aja. Jauh takut cari dulu KTP-nya ya Pak. Lalu kalau ada salah si kahar betakon sekalinya kada kawa pisit orang Tam Yang Layang. Tapi kita ingat jalur Tam Yang Layang kalau itu kada jauh. Tadi juga ulun gigir lah. Amuntai itu orang Amuntai sebenarnya dan orang Raha kayaknya ini orang Raha kalau cuma terdahulu kami keluar di Raha 1972. Orang Amuntai itu sarannya terlalu himung bujurnya kehimungan karena cukurnya nih Amuntai tinggalun ke mana Sungai Baring kami Lok Bangkai di Pasar Panas sudah keluarga kami si Masri ya. Jadi orang Amuntai itu mahimungi juga gigi ulun melihat grup Raha lah grup Raha itu baik kada lalu Tam Yang si Al-Faro nih Amuntai itu bangsa bukuan ulun amuk kayak gini kan dah ulun amuknya tuh nampak keingatan siapa Guru Saharan ada Bapak Guru Saharan kan ulun panasi kada juga cuma ulun bagi bersyukur aja alhamdulillah. Dan ini si Al-Faro menapaki jejaknya Hafiz dulu munduki Al-Kausar juga sebab di Tabalong kada pernah jadi musabakah kada pernah juara 1 di Kalsel kada pernah. Jadi berpikiran dua abahnya kada kawan kira-kira kita menembus ke nasional kalau kada mencari jalan lain, akhirnya masuk di Al-Kausar Ustadz Ali.
waktu itu langsung mewakili di Jawa Barat dulu awal, Jawa Barat lah Pak Aris, belum juara nasional, tapi sudah membuka pintu. Tahun berikutnya juara 1 di Medan tingkat anak-anak seperti Al-Baro. Tahun berikutnya nomor 1 tahfiz 1 juz dan tilawah di Pontianak. Alhamdulillah 2 kali nomor 1 di tingkat nasional. Jadi kira-kira untuk ading kita, anak kita Najmi Al-Baro ini kira-kira ini bersiap-siap untuk tahun depan masuk di 1 juz, tahfiz 1 juz dan tilawah. Sekali ujian pasaran waktu belum berangkat ke Tangerang kata sudah hafal 30 juz, 30. Oh jadi untuk sekedar modis saja untuk tahun depan. Mudah-mudahan kita doakan seberatahan. Mudah-mudahan tam yang layang tetap jaya di nasional. Ya kira-kira, kalau tadi udah mendapat kehormatan ucapan ke atas sambutan atas nama Ketua MK, sebenarnya sekarang jadi pembina aja lagi. Jadi organisasi Pak kalau sudah tua tuh jangan diikuti, jangan lalu diikuti, cari generasi yang baru. Demikian mudah-mudahan pengajian Al-Quran, taman pengajian Al-Quran Asyifa luar biasa, maulidnya luar biasa. Alhamdulillah, ini barakah untuk kita sebertahan. Ya demikian kira-kira ulun bersyukur dan alhamdulillah awal betatai lawan si anak muda Al-Baro ada kan di bawah tuakan tadi. Demikian mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Al-Qur'an dan Maulid Rasul pada malam hari ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini jam tahun ini. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Najmi Al-Baro. Hadirin sekalian, kami akan membacakan prestasi Muhammad Najmi Al-Baro di bidang tilawah. Yang pertama, juara 2 MTQ tingkat Provinsi Kalteng tahun 2022. Juara 1 MTQ Internasional Tijan Nur Qatar 2024. Juara 1 MTQ Internasional Tahbir Abu Dhabi Uni Emirat Arab tahun 2024. Dan juara 1 MTQ tingkat nasional di IKN Samarinda Kalimantan Timur 2024. Kepada Ananda Al-Baro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari ayat Al-Quran tadi yang mendengarkan dan membacanya diberi Allah rahmat. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Ustaz. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, yaitu guru kita bersama Ayahanda Guru Sahran. Yang mulia yang sama-sama kita muliakan juga, yaitu Ayahanda Guru Fatur Rahman yang datang dari Tanjung. Yang mulia yang sama-sama kita muliakan, para alim-alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru-guru Al-Quran yang berada di tempat kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam kesehatan. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh keberkahan ini dalam acara yaitu kita bersama-sama memperingati daripada maulidnya Nabi besar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah berkumpulnya kita di tempat ini, berkumpul bersama ahli-ahli Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita sehingga dapatlah kita diampuni dosa-dosa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh salihah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam serta tercurah terlimpah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, kerabatnya, zuriatnya, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa ala qiraatil Qur'an." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ajari anak-anak kalian, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, ajarkan kepada anak-anak kalian hubbi nabiyikum, untuk cinta kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anak kita untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola mereka. Bagaimana supaya anak-anak cinta kepada Rasulullah? Maka kita ajarkan, kita ceritakan bagaimana sifat-sifatnya Rasul SAW. Karena kalau seseorang itu tidak akan cinta kalau ia tidak mengenal sosok yang dicintai. Maka oleh sebab itu anak-anak kita setiap ada peringatan acara maulid kita bawa anak-anak kita supaya apa? Supaya mereka mengenal akan sosok mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Maulid Ad-Dibai, rawi Maulid Ad-Dibai Al-Syekh Al-Jalil Abdul Rahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sesungguhnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, ahsanan nas, paling bagus manusia, paling sempurnanya manusia, khalqan, di segi penciptaan beliau. Sebagaimana diketahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya bukan lewat daripada kemaluan kada, tapi beliau keluar daripada pusatnya ibunya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, keluar dengan jeluat cahaya, dan beliau keluarnya ketika beliau lahir dalam keadaan sujud, sujud, kemudian sudah berkhitan. Apalagi ketika beliau lahir bercarak mata pulang. Bedanya dengan kita lahir ke dalam keadaan apa? Kada berpakaian apa? Kada berkhitan, kada bercarak mata. Rasulullah ketika lahirnya sudah dalam keadaan berkhitan. Beda dengan manusia biasa. Kemudian lagi diantaranya keistimewaan baginda Rasulullah SAW disebutkan di dalam Maulid Al-Barzanji, Al-Syekh Sayyid, beliau menyebutkan, yaitu pengarang Barzanji, siapa beliau? Nama beliau itu Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yaumi sabab as-sabi fi syahri bi inayati rabbaniyati, bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau tumbuh pada satu hari sebagaimana tumbuhnya kekanakan di umur 1 bulan.
Faqama ala qadamaihi fi thalathin. Rasulullah SAW itu sudah bisa berdiri dengan dua kakinya pada umur 3 bulan. Adalah kekanakan. Umur 3 bulan sudah bisa berdiri pada dak. Wa masa fi khamsin. Rasulullah bisa berjalan pada umur 5 bulan. Kita kekanakan umur 5 bulan bisa lah berjalan. Berarti kamu bisa lah. Berarti harap ya kalau hanyarlah. Itu. Wa qiyat fi tis'in min asy-syuhur bi fasih nutqi. Dan Rasulullah SAW ketika umur beliau 9 bulan, beliau sudah bisa berpandir. Bisa berpandir. Nah, kita kekanakan biasa berapa umur bisa berpandir? 2 tahun kan? Setahun. Nah, beda dengan halnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi apa? Penciptaan beliau. Kemudian lagi diantaranya disebutkan di dalam Marawi Maulid Ad-Dibai, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Rasulullah itu bila lewat di satu tempat, maka orang tahu bahwasanya tempat itu pernah dilewati oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena bau harumnya beliau yang semerbak luar biasa. Orangnya sudah kadada lewat di jalan yang tadi, cuma baunya masih ada. Bahkan peluhnya Rasulullah, peluh Nabi SAW itu pun luar biasa harumnya. Pernah dalam riwayat disebutkan, ketika itu Nabi SAW sedang tidur di kamar salah seorang daripada istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah masuk, dibukalah pintu kamar beliau, ternyata Rasulullah SAW itu dalam keadaan guring. Dilihatlah bahwasanya di kamar itu luar biasa harumnya. Rupanya Rasulullah berpaluhan sedin kepanasan. Kemudian paluh Nabi SAW itu tadi disapu oleh istri beliau Ummu Salamah yang mengeran hindun. Diambil beliau, kain karing dipusut beliau di awak Nabi. Kemudian paluh itu tadi dibuat sedin dalam botol. Terbangun Nabi SAW. Jadi Rasulullah, wahai Ummu Salamah, apa yang kamu lakukan? Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, ulun ingin menjadikan peluh pian ini menyaharum kesan ulun dan kesan anak-anak. Nah, makin berpaluh Nabi makin harum. Beda lawan kita, makin kita berpaluh makin berbau. Apalagi katiak. Paluh katiak makin berpaluh makin berbau. Nah, itu beda dengan Nabi SAW. Luar biasa Rasulullah. Manusia cuman bukan manusia biasa. Beda lawan kita. Nah, itu di segi daripada penciptaan beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu adalah termasuk orang yang paling baik akhlaknya. Di segi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan di sebuah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya, maka datanglah seorang perempuan tua datang kepada Rasulullah membawakan sebiji daripada buah jeruk, buah limau. Dijulurkan Nabi, wahai Rasulullah, ulun hari ini berniat nih, bila ada dapat rezeki ulun hadap hadiah lampian. Kebetulan hari ini rezekinya ini aja, sebiji daripada buah jeruk. Diterima oleh Nabi dengan ucapan terima kasih. Kemudian perempuan itu tadi masih berdiam di hadapan Nabi. Nabi kuyak di hadapan bebinian yang Tuhan tadi, 5 wanita tadi. Dikuyak oleh Nabi, dimakan oleh Rasulullah. Sahabatnya dihigi metahnya. Dimakan oleh Nabi. Setiap Rasulullah memakan belahan dari buah jeruk, Nabi tersenyum. Tak kurehing Nabi lawan bebinian tadi. Dimakan oleh Nabi sampai habis. Setiap Nabi memakan tak kurehing terus saja. Lawan perempuan yang Tuhan tadi, sahabat dalam hati, kenapa nih Nabi ada tawaran? Biasanya Rasulullah tuh kada mungkin bila makanan tuh ada tawaran kami. Sampai begini tadi bulik. Kenapa? Karena sudah dimakan oleh Nabi. Pamit kepada Nabi SAW. Pamit, napa ucapan Rasulullah SAW. Terima kasih banyak kepada perempuan yang memberi hadiah daripada sebiji daripada berjuang tadi. Habis perempuan itu hilang di pandangan Nabi dan para sahabat, ditakuni oleh para sahabat, wahai Rasulullah, nyamannya bang pian makan jeruk nih, kami kacar liur, kenapa pian dari tawaran kami? Lalu apa jawaban Nabi SAW? Buahmu tahu lah aja Nabi, 5 orang dijulungi oleh perempuan itu tadi,
masaknya luar biasa. Seandainya limau niku diungilan Tuhan mau bagi kita, pasti di antara kalian ada nang takul semuanya, ada nang memuntahkan saking masalnya. Kada tahan. Aku ya Rasulullah kada hakun perempuan nang datang tadi dalam hati gembira, aku ingin pulang dalam keadaan gembira. Coba seandainya aku bagi buah jeruknya tadi, ada nang memudahkan, ada nang semuanya kayak apa hatinya. Nah itu akhlak Nabi SAW. Pada hakun menyakiti daripada orang manusia. Di antaranya lagi di sebuah riwayat diceritakan akhlak baginda Rasulullah. Kita menceritakan akhlak Nabi. Kenapa? Karena ketika diceritakan riwayat hidupnya para aulia Allah Taala, turun rahmat. Apalagi yang kita kisahkan ini Rasulullah SAW baginda. Pernah suatu hari Nabi SAW makan bersama para sahabat. Makan. Ketika makan ini entah kenapa ada salah seorang dari sahabat ini yang sakit parut, kada tahan lagi, tahan tuh badan di tempat itu ada Nabi SAW. Sayyidina Umar ada, Abu Bakar ada. Lu gigir, kantoknya mungkin bau jari nggak tahu dia. Gigir. Sampai Sayyidina Umar berpanggil, siapaan bang kantoknya di hadapan Nabi SAW. Awas aja nak. Ini pernah bagi juhur sudah nama nang bodoh pasti ngitung berangkat pas kubu oleh jadi nomor ini. Lalu Nabi SAW tahu aja masih diam. Ada kayak kita nih ini orang itu berangkat ada diam Nabi SAW. Setelah makanan ujar Rasulullah, siapa tadi nak makan daging harap bodoh berdean. Ngaralapnya daging dalam hati mengatur alhamdulillah selamat aku. Coba seandainya aku tahuan nih kantor kepada si Umar aku nyata deh. Nah itu akhlak Rasulullah menutupi aib para sahabat. Beda dalam kita kurangnya lo kantor pasti nunjuk dan ini akhlak mulia Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, paling bagus akhlaknya, paling bagus di segi penciptaannya. Jadi Rasulullah tadi nampak, pelajarilah anak-anak kalian itu agar mencintai Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan kedua, wa ahla baitih, ajari anak-anak kalian itu mencintai ahli baitnya, keluarganya, anak cucunya. Siapa itu? Para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ummati man ahabba ahla baiti. Syafaatku bagi umatku karena adalah bagi orang yang mencintai ahli baitku, cucuku, anak cucuku ya Rasulullah. Jangan sampai kita nih akhir zaman ini kan fitnah dajjal, macam orang yang memusuhi para habaib yang membedakan silsilah mereka putus. Jangan umpatan kita umpatan ulama-ulama dahulu aja guru sombong tuh luar biasa ya pak cintanya dalam guru habaib. Ya makanya tahu terpapus, makanya ya pak luar biasa guru-guru sini guru habaib. Ya. Setiap maulid, setiap acara haul yang diundang ceramah siapa para habaib, ini menunjukkan kecintaan mereka kepada para habaib. Jadi kita jangan sampai tompak-tompak. Lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Itu. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang membenci daripada juriyat Nabi SAW. Contoh aja nih misalnya kita bupati ini biji anak kita kan dapat tokoh adalah bupati, cuma anaknya nih kita baik banget luar biasa, kita makannya, kita belanjai, kita beri duit, maka bupati ini karena anaknya disayangi orang pastinya sayang juga lah orang namanya yang itu deh. Itu juga kita bila kita memusuhi anak bupati maka otomatis bupatinya pun sarek lawan kita. Itu juga hari kiamat kita hendak syafaat Nabi tapi cucunya dimusuhi, maulah Nabi memberi syafaat pada mau mustahil. Dalam hadis Nabi SAW lagi menyebutkan ishtadda ghadabullah ala man adani bi i'tirati, dan Nabi SAW sangat bersangatan murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyakiti aku melalui daripada anak keturunanku. Anak keturunan Nabi disakiti, dihina, dimusuhi. Nah ini paling besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Paling besar kemurkaan Allah taala. Jadi kita jangan umpatan orang-orang yang
memusuhi daripada para habaib. Itu yang kedua, ajar Rasulullah. Lajari anak-anak kalian itu cinta kepada para habaib. Yang ketiga, wa ala qiraatil Quran. Lajari anak-anak kita itu cinta Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Itu kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita. Namun kita kalau bisa baca Al-Quran ya Pak. Nah, maka kewajiban bagi orang tua melajari anak kita itu supaya bisa baca Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, hakul walad alal walid salasah. Hak anak terhadap orang tua itu ada 3. Yang pertama, ayyahsuna ismahu idza wulida, membaguskan ngarannya apabila anak itu bagus, apabila anak itu lahir. Pertama itu kewajiban orang tua, memberi ngaran yang baik. Jangan beberang mencari ngaran. Siapa yang ngaran? Cari Al-Quran, apa Al-Waqiah. Tahulah Al-Waqiah apa artinya? Kiamat. Nah, jadi jangan juga mencari Al-Quran. Udah takun juga nih ke guru nih, artinya nih Al-Waqiah nih bagus kada. Karena matang-matang binian ada ahnya. Ngaran Al-Waqiah ya kiamat artinya. Nah, nang bagus tuh apa? Dengaran Muhammad. Bilanya lakian binian jangan Muhammad. Di lakian tuh binian, bila lakian tuh Muhammad tuh bagus tuh. Mengambil tabarukan nama Nabi. Rasulullah pernah bersabda, ujar Nabi dalam hadisnya apa? Bila kita tuh bisa anak bertiga lalakian, tapi kada denang dinangarane Muhammad atau Ahmad salah satu nada denang bertiga nih. Nah, sebagaimana man wulida lahu salatatu auladin, barang siapa aja Rasulullah dilahirkan atau memiliki 3 anak laki-laki, walam yusamma ahaduhum Muhammada, tapi di antara salah satu nang bertiga itu kada denang dingarani Muhammad atau Ahmad, fakat juhila, maka ketiganya jahil, jadi orang bodoh ketiganya. Nah, sekalipunnya pintar agama aja, tapi akhiratnya bodoh jahil. Nah, jadi bila ada ngaran, bila ada anak bertiga nih, siapa aja sudah bertiga, Pak kami bisa anak ada, cuman kada ada ngaran Muhammad, kada ada orangnya dah. Tasmiyah bahasa kau benar. Tasmiyah bilang bahasa tambahin ngarannya. Nah, mengambil berkah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, kewajiban orang tua, yang pertama ayyahsuna ismahu idza wulida, yang kedua ayyata'allamal kitab ayyu'allimal kitab idza aqala, melajari Al-Qur'an bila anak kita sudah bagal. Bila sudah bagalnya 5 tahun tuh umurnya kurang lebih pintar dah, bagal dah, bisa bahasa seorang bila. Nah, itu lajari lagi Al-Qur'an. Bila sudah bisa pandai bagus lagi, lajari surah Al-Qur'an. Lajari Al-Qur'an. Nah, dari PAUD sampai orang tua dewasa, dan ini alhamdulillah ada metode tilawati ngarannya. Metode tilawati mulai PAUD sampai orang tua. Kayak kami di kantor itu. Nang kekanakan umur 4 tahun, 3 tahun setengah sudah ada. Cuman sejajar PAUD tilawati 1, 3. Nah, Al-Qur'annya pentuhannya ada juga. Ada sekitar 20 orang di kantor itu orang tuhannya. Memang tilawati dewasa dikumpulkan orang tuhannya berarti. Kamu orang tuhannya dikumpulkan anak-anak halus subhannya. Ini ada. Jadi kada istilah terlambat belajar itu kan ada. Belajar bisa belajar pian. Nah, kenapa? Karena luar biasa kelebihan Al-Qurannya. Ujar Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian umatku adalah orang yang melajari Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran ini pasti mulia. Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia, paling agung di antara para anbiya. Kemudian Jibril itu turun membawa Al-Quran, sehingga Allah muliakan malaikat Jibril paling mulia, pimpinan daripada para malaikat, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Maka Allah jadikan umat Nabi Muhammad ini sepaling baik umat. Kenapa? Kepada umat Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan apa? Bulan Ramadan. Maka Allah jadikan bulan Ramadan itu khairus syahr, sepaling baik bulan Ramadan. Turunnya di malam apa? Malam Lailatul Qadar.
Maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu dengan sebab turunnya Al-Quran di malam itu, maka Allah jadikan bulan malam Lailatul Qadar itu adalah malam paling bagus. Khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Al-Quran diturunkan kepada setiap manusia yang bisa membaca nih. Maka dijadikanlah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran menjadi hamba yang paling baik, ujar Nabi SAW. Saking mulianya Al-Quran ni rihal atau lamare kan, misalnya lamare itu khusus dari Al-Quran. Misalnya di TV atau ada lamare 30 buting lamare di Al-Quran itu, di lamare itu tadi khusus pada Al-Quran, tidak mandat benda lain. Haram hukumnya menyentuh lamare itu tadi. Kenapa? Karena lamare itu diandaki Quran di situ, khusus Quran. Jadi bila kalian wudu, jabai lamare itu haram hukumnya. Kenapa? Karena Quran di situ, khusus Quran di sama rihal. Rihal ini dia ada Quran di atasnya. Maka kita ada wudu ya, ada bunyinya rihal, haram hukumnya. Bila ada wudu, kenapa? Karena ada Quran. Bila Qurannya di Allah, jabai ada apa lagi? Lawan rihal nih, pulang bila khusus Al-Quran kita jejak, maulah jejak, supan ada kita jejak. Tapi bila riha atau nang senang nyancak iwak itu dia jejak ada apa? Nah, bila sudah Al-Quran berhubungan dengan benda apa saja akan mulia, akan mulia. Nah itu kewajiban orang anak, kewajiban apa? Orang tua terhadapnya anaknya adalah belajar Al-Quran. Yang terakhir, hak anak terhadap orang tuanya adalah ayuzawijahu idza arada, kamu kata Nabi, mengawinkan bila sudah hendak kawin, sampai umurnya sudah wajib dikawinkan. Jangan sampai anak betaki umurnya sudah 30 tahun binian nih atau lakian misalnya, abah ndak rugi gendang kau halus, ndak rugi halus kawin anak ulun, bila kan hendak rumahnya ulun selokon. Jangan sampai gitu, jangan sampai anak bocah hendak kawin bila sudah ada hartanya, rumah motor 2 buting, rumah 3 buah misalnya. Anak kawin akan daripadanya melakukan hubungan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi adalah apa, dididik anak kita dengan 3 macam ini. Yang pertama, mencintai Nabi. Didik anak kita agar anak-anak kita mencinta kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah idola. Yang kedua, apa tadi? Didiklah anak-anak kita agar anak-anak kita itu cinta kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kalian itu dengan Al-Quran. Nah, jadi itu saja yang dapat ulun sampaikan. Jauh saran tadi seperempat aja nih Nabi, pada seperempat nanti apa ya? Jadi lihat babah. Ada di Josir lah. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kira mohon maaf. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah berkumpulnya kita di tempat ini, Allah ampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak saleh, berkah daripada berkumpulnya kita di tempat ini, daripada memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa kun intisalah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Subhan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkat acara berikutnya, kita akan kembali membacakan Al-Quran dalam rangkaian haflah yang akan kita mintakan kembali kepada Ananda Muhammad Najmi Al-Faruq. Kepada Ananda Najmi Al-Faruq dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا يعلمون ما
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdana bil Quran. Acara selanjutnya adalah doa. Untuk doa kita mintakan kepada Yang Mulia Haji Abadi SAG MPD. Kepada beliau dipersilakan. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa sallam wa وسلم على المسلمين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوءها وانت توفنا على الايمان ما تعود. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa penutup tadi, kita berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Untuk menutup acara kita, marilah bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pribadi dan mewakili panitia yang bertugas malam hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.